Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan di pagi hari ini atau di hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya kesempatan yang bagus ini ya, merupakan nikmat yang harus kita syukuri ya. Karena banyak di luar sana yang mungkin saat ini sedang berbaring di rumah sakit ya, atau di rumah sedang tiduran karena dia tidak punya kemampuan untuk hadir ke tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan senantiasa bersalawat kepadanya, mudah-mudahan di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, hari ini hari yang sangat spesial karena jatuh di hari Jumat. Orang yang bisa menspesialkan biasanya orang-orang yang tahu makna dari spesial itu sendiri. Mengapa dia bisa begitu mudah mengutamakan, mengistimewakan sesuatu? Karena biasanya dia tahu sesuatu itu ada sesuatunya lagi gitu kan. Sehingga dia bisa mengistimewakan sesuatu itu. Sama seperti seorang yang mencintai seseorang. Kenapa dia mencintai seseorang itu? Karena seseorang itu bla 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 bla, banyak dah alasannya ya. Sama, kita pun bisa mengistimewakan hari Jumat ini apabila kita tahu apa keistimewaan dari hari Jumat. Kalau kita nggak tahu, maka kita akan biasa-biasa saja seperti hari-hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya ya. Dan beruntunglah teman-teman yang bisa mengistimewakan hari Jumat ya, karena hari Jumat itu sangat spesial. Saya tidak menyampaikan keutamaan hari Jumat, tapi saya melanjutkan materi kita, yaitu sekarang masuk ke hadis arba'in yang ke-30. Wah, sudah semakin jauh nih. Hadis yang ke-30. Saya akan bacakan terlebih dahulu teks hadisnya. An Abi Tha'labah Al-Husaini Jursumi bin Nashir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dari Abi Tha'labah Al-Husain Al-Jursum ya bin Nashir, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol ya, bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah itu memiliki kewajiban-kewajiban ya. Allah itu menyuruh kita beberapa kewajiban atau banyak kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan sekali-kali engkau melanggarnya ya, kewajiban-kewajiban itu, atau menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tentukan tadi. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah juga sudah menetapkan hududan, haddun hadda ya, batasan-batasan, dan Allah sudah memberikan batasan dari setiap kewajiban-kewajiban itu ya. Maka fala ta'taduha, maka jangan engkau melampaui apa yang sudah dibatasi oleh Allah itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah juga telah memutuskan hal-hal yang haram ya, maka jangan engkau melanggarnya. Jadi yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesuatu itu haram, jangan dilanggar. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha ya. Wasakata anha, dan Allah Subhanahu wa taala juga mendiamkan beberapa perkara, beberapa hal sebagai bentuk rahmat ya, kasih sayang Allah buat kalian, bukan karena
Allah lupa atau bukan karena manusia itu lupa, maka jangan kalian membahasnya dan mencari-cari hukumnya. Ya, kalau seperti ini contoh yang terakhir ini bagiannya contohnya adalah misalnya kan kalau orang puasa itu kemudian dia makan, terus tiba-tiba dia baru ingat, oh iya ternyata lagi puasa. Nah, ketika dia melanggar itu karena dia lupa, maka dimaafkan gitu ya. Tapi yang dimaksud di hadis ini itu bukan seperti itu, bukan karena lupa, tapi memang Allah mendiamkan perkara itu supaya kita bisa menikmatinya ya. Jadi ada perkara yang Allah diamkan, tidak diberikan sebuah hukum. Artinya di sini masuk ke dalam kategori mubah atau halal ya. Jadi kalau Allah membiarkan, tidak memberikan hukum di sana, maka jatuh hukum halal atau mubah ya. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama. Faraid fala tudayyi'uha. Bahwasanya Allah sudah menetapkan kewajiban kepada umat ini. Fala tudayyi'uha, maka kalian jangan menyia-nyiakan. Artinya ketika Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, itu kan semuanya kewajiban ya. Maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan. Karena di balik itu semua adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita, atas kita semua, jangan disia-siakan ya, kewajiban-kewajibannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan setiap batasan yang sudah Allah batasi jangan dilampaui. Misalnya puasa dari pagi sampai maghrib, kemudian saya masih kuat, nanti aja ba'da isya saya baru buka. Jangan, nggak boleh, itu namanya berlebihan. Atau misalnya sholat zuhur 4 rakaat, itu kan kewajiban ya. Kemudian saya masih kuat nih, masih mampu, saya mau 8 aja. Nggak boleh. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah kewajiban itu dengan batasan-batasannya, maka kita tidak boleh melampauinya ya, tidak boleh dilebih-lebihkan. Karena ini sifatnya yang wajib, berbeda dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah kita dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya ya. Terus selanjutnya wa harrama asya fala tantahihuha ya. Dan Allah juga sudah memutuskan kepada kita sesuatu yang diharamkan, maka kalian jangan melanggarnya. Jadi yang sudah Allah tetapkan sebuah haram ya, keharaman atas sesuatu jangan didekati, apalagi dilakukan atau dikerjakan. Makan daging babi, makan daging anjing itu haram. Jangan coba-coba didekati, jangan coba-coba dicicipi. Mentang-mentang direndang nggak ketahuan, disikat sama Habibi. Mentang-mentang rendang kesukaannya ya, nggak boleh. Jadi kalau sudah haram tetap haram, nggak boleh kemudian menjadi halal. Kecuali, nah biasanya ini hukum istisna namanya, hukum pengecualian dalam hal darurat. Kalau dalam hal darurat itu dibolehkan. Misalnya tersesat di dalam sebuah hutan belantara, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, yang ada hanya daging babi atau daging anjing. Nah, itu baru dibolehkan. Itu pun tidak boleh sampai kenyang-kenyang ya, secukupnya. Nah, selanjutnya wasakata an asya rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan ya, Allah mendiamkan atau membiarkan atas sesuatu sebagai bentuk rahmat dari Allah buat kita. Jadi ketika kita di masyarakat, ketika kita di lingkungan, kemudian kita menemukan hal-hal yang memang itu dimubahkan, dihalalkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, maka jangan kita ngorek-ngorek, nyari-nyari, kira-kira ini hukumnya apa ya? Ini wajib apa sunnah ya? Jangan-jangan ini haram ya? Apa halal ya? Udah, kalau Allah nggak menetapkan sebuah hukum, berarti itu jatuhnya mubah. Kalau nggak halal, udah lakukan aja gitu, bebas. Kalau itu dibiarkan oleh Allah, jangan mencari-cari. Biasanya kita kalau kalau
saking kreatifnya ya, diberi ilmu, karena ilmunya tidak bermanfaat, tidak barokah, akhirnya ya begitu, mencari-cari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan sangat jelas, dan itu sangat menyalahi ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.